Perkenalkan, nama saya Jennifer Alicia Gunawan dengan NIM 9. Saya akan membacakan naskah yang berjudul Dengan Anak Kebanggaan. Semua orang, tua muda, besar kecil, memanggilnya Ompi. Hatinya akan kecil bila dipanggil lain, dan semua orang tak hendak mengecilkan hati orang tua itu. Di waktu mudanya, Ompi menjadi clerk di kantor residen, maka sempatlah ia mengumpulkan harta yang lumayan banyaknya. Semenjak istrinya meninggal, 12 tahun berselang, perhatiannya tertumpah kepada anak tunggalnya, laki-laki. Mula-mula, si anak dinamainya Edward. Tapi ketika Raja Inggris turun tahta karena perempuan, lalu ditukarnya nama Edward jadi Ismail, sesuai dengan nama Raja Kerajaan Mesir yang pertama. Ketika tersiar pula kabar bahwa ada seorang Ismail terhukum karena maling dan membunuh, Ompi naik pitam. Nama anaknya seolah ikut tercemar, dan ia merasa terhina. Pada suatu hari yang sudah terpilih menurut kepercayaan orang tua-tua, yakni ketika bulan sedang mengambang naik, Ompi mengadakan kenduri. Maka jadilah Ismail menjadi Indra Budiman. Namun si anak ketagihan dengan nama yang dicarinya sendiri, yaitu Edi. Ompi jadi jengkel. Tapi karena sayang pada anak, ia terima juga nama Edi itu, asal ditambah di belakangnya dengan Indra Budiman. Lalu tetaplah nama Edi Indra Budiman itu. Tiada beralih lagi, namun dalam hati Ompi masih mengangankan suatu tambahan nama lagi di muka nama anaknya yang sekarang. Calon dari nama tambahan itu banyak sekali, dan salah satunya harus dipakai tanpa peduli kerajaan akan punah. Tapi itu tak dapat dicapai dengan kenduri saja. Masalah yang menentukannya, Ompi yakin masa itu pasti akan datang, dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angannya pasti merupa jadi kenyataan. Dia yakin itu. Indra Budiman aja akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya sekarang, atau salah satu titel yang mentereng. Ketika Ompi mulai mengangankan nama tambahan itu, dia ambilnya kertas dan pensil. Ditulisnya nama anaknya Dr. Indra Budiman, dan Ompi merasa bahagia sekali. Ia yakinkan pada tetangganya dan cita-citanya yang pasti tercapai itu. Aku lebih merasa berduka cita lagi, karena belum sanggup menghindarkan kemalangan ini. Coba kalau anakku Indra Budimanku sudah jadi dokter. Si mati ini akan dapat tertolong, katanya bila ada orang meninggal setelah lama menderita sakit. Dan kalau Ompi melihat orang membuat rumah, lalu ia katakan, sayang, rumah-rumah orang kita masih kuno bangunnya. Coba kalau anakku Indra Budimanku sudah menjadi insinyur, pastilah ia akan membantu mereka membuat rumah yang lebih indah. Semenjak Indra Budiman berangkat ke Jakarta, Ompi bertambah yakin bahwa setahun demi setahun segera cita-citanya tercapai pasti. Dan benarlah, ternyata setiap triwulan Indra Budiman mengirimkan rapor sekolahnya dengan angka-angka yang baik sekali. Dan tiap-tiap tahun ia naik kelas. Hanya dalam 2 tahun tempo, Indra Budiman telah menamatkan pelajarannya di SMA, seraya mengantongi ijazah yang berangka baik. Ketika Ompi membaca surat anaknya yang menerangkan kemajuannya itu, air matanya berlinang kegembiraan. Anakku, kata Ompi pada dirinya sendiri ketika surat itu baru dibacanya. Aku bangga anakku, baik engkau menjadi dokter karena engkau lebih banyak memerlukan pertolonganmu. Dengan begitu kau akan disegani orang kelak. Perkara uang, mengapa 3.000 kau minta, 5.000 akan kukirimkan. Belilah pakaian yang layak bagi seorang student dokter. Uang belanja yang 350 itu tentu aku kirim saban bulan anakku, mengapa tidak? Dan semenjak itu Ompi kurang punya kesabaran dan oleh kelambatan jalannya hari. Seperti calon pengantin kurang sabar menunggu hari perkawinannya, tapi semua orang tahu dan tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita Ompi hanyalah akan menjadi mimpi semata. Tapi harus bagaimana kalau orang itu tak hendak percaya, malah ia memaki dan menuduh semua manusia iri hati akan kemajuan anaknya. Dan ia mengirimkan uang lebih banyak tanpa memikirkan segala akibat. Dan itu hanya semata untuk menantang omongan yang membusukkan nama baik anaknya.
Sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut anakku, tapi ayah mengerti kalau mereka memfitnahimu itu. Karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Cepat-cepatlah kau jadi dokter, biar kita sumpal mulut mereka yang jahat itu, tulisnya dalam sepucuk surat. Dan akhirnya orang jadi kasihan pada Ompi. Tak seorang pun lagi yang mau membicarakan Indra Budi manja itu padanya. Malah sebaliknya kini, semua orang seolah sepakat saja untuk memuji Indra Budi manja. Oh, anak Ompi itu, bukan main dia. Kalau tidak ke sekolah, tentu ia menghafal di rumah, kata seseorang yang baru pulang dari Jakarta. Menjawab tanya Ompi, ke sekolah? Kenapa ke sekolah dia? Ompi merasa tersinggung. Menghafal dia katamu? Kaulah student tidak menghafal, tapi studi. Tidak ke sekolah tapi kuliah. Oh iya, Ompi, itulah yang kumaksud. Aku sudah kira Indra Budiman anakku anak baik. Ia pasti berhasil. Aku bangga sekali. Kau datanglah ke rumahku makan siang, aku potong ayam. Dan oleh perantau pulang lainnya dikatakan pada Ompi, oh, Indra Budiman itu. Siapa yang tak kenal dia? Seluruh Jakarta kenal. Seluruh gadis mengharap cintanya. Lalu Ompi menggeleng-geleng kepala dengan senyumnya. Bukan main. Indra Budiman anakku itu memang anak tampan. Perempuan mana yang tak tergila-gila padanya? Hahaha, datanglah kau ke rumahku nanti. Ada oleh-oleh buatmu. Kemudian kalau Ompi jumpa sama gadis cantik yang dikenalnya, ditegurnya. Hai, kau kenal anakku student dokter? Nanti kalau ia pulang, aku perkenalkan sama kamu, biar kau dipinangnya. Hahaha. Si gadis tentu saja merah mukanya karena merasa tersinggung. Tapi menurut Ompi, muka merah itu karena malu tersipu juga. Dan ia jadi tambah gembira. Tapi ketika Ompi tahu aku bakal kawin, dia dapat ilham baru. Dia pun merasa pula kini bahwa Indra Budi manja patut juga ditunangkan. Dan pada sangkanya tentu Indra Budi manja akan gembira dan bertambahlah rajinnya untuk menuntut ilmu sebagai imbangan budi baik ayahnya yang tak melupakan segala kebutuhan anaknya. Ompi mulailah menyelidiki orang-orang yang punya gadis cantik, dan diharapkannya kedatangan mereka meminang Indra Budi manja. Karena di kampung kami pihak wanitalah yang meminang. Sudah tentu harapan Ompi hanya tinggal harapan saja. Tapi Ompi tak mau mengerti, sifat keangkuhannya tersinggung sudah. Dan bencinya bukan main pada orang-orang yang punya gadis cantik. Bahkan bukan kepalang meradangnya Ompi jika ia tahu orang-orang tua itu mengawinkan gadisnya tanpa memperbudikan Indra Budimannya lebih dahulu. Tak masuk akal, orang-orang tak menginginkan anaknya si calon dokter itu. Lama-lama hatinya benci pada semua orang yang punya gadis. Dan dalam hatinya mendendam, awaslah nanti kalau Indra Budiman sudah jadi dokter, akan kuludahi mukamu semua, sombong. Kepadanya Indra Budiman tak dikatakannya kemarahannya itu, malah sebaliknya. Dikatakannya banyak sudah orang yang punya gadis cantik datang meminang. Tapi semua ditolaknya, karena menurut kejadiannya Indra Budi manja lebih mementingkan sudi daripada perempuan. Apalagi seorang student dokter tentu takkan mau dengan gadis kampungan yang kolot. Pilihlah saja gadis di Jakarta anakku, yang sederajat dengan titelmu kerak, penutup tulisannya.